Tapi kalau di sini kayak harus 1.000.000% yakin dulu kalau misalnya itu akan berhasil baru coba. Jadi kayak Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. ya pokoknya contohnya kayak si work from home aja. Ini kalau misalnya ini dulu tuh pas lagi corona lagi tinggi-tingginya nggak ada, saya nggak pernah work from home. Padahal kalau misalnya itu dibilang kan kita pekerjaan saya bisa dilakukan di rumah juga, nggak harus di itu juga biasa sebenarnya. Soalnya kan emang online service juga, online service tapi kerjanya nggak online lah. Gimana? Yes. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalnya di Indonesia kayaknya lebih santai nggak sih, kayak bos mau kayak gini boleh nggak, coba minta pikir dulu kira-kira kayak gini, udah coba aja kali ya, pasti rata-rata kayak gitu kan ya. Ya coba dulu aja, asalkan nggak itu, kalau misalnya berhasil ya udah, kalau misalnya nggak berhasil ya nanti cari pikiran aja. Tapi kalau di sini kayak harus 1.000.000% yakin dulu kalau misalnya itu akan berhasil baru coba. Jadi kayak udah gitu harus meyakinkan yang ini, meyakinkan yang ini, meyakinkan yang ini, meyakinkan yang ini. Nah ya udah berjalan. Akhirnya kayak ya ada telat. Tapi benar ya kalau di lingkungan kerja orang Jepang tuh disiplin banget ya? Kalau tempat saya enggak. Mungkin karena startup sih ya, jadi dan rata-rata anak muda mungkin nggak terlalu ketat banget. Tapi kalau misalnya yang aku tahu dari perusahaanku, teman yang lain, ada yang ketat banget, yang sampai mereka kan ada budaya nomi hodai ini ya. Nomi hodai ini kayak minum setelah kerja, itu kayak ada, kalau kamu diajak harus ikut, apalagi kalau misalnya yang ngajakin dari superior, itu harus ikut. Walaupun kamu nggak minum tetap harus ikut, dan kamu tetap harus bayar. Dan itu kayak udah ada kayak tempat duduknya gitu, yang paling itu di sini, yang lebih rendah di sini. Kayak bahkan masuk ke dalam itu juga ada yang ketat kayak gitu deh. Sama kayak ya itu lagi, sekali lagi nggak boleh pulang sebelum superiornya selesai walaupun sudah lewat jam kerja, itu juga ada. Udah gitu ada aku lupa, sama yang apa sih, ya yang katai, itu bisa dibilang katai sih ya, yang kaku banget gitu tuh banyak banget, masih banyak yang kayak gitu, masih banyak. Pokoknya pas aku ceritain juga aku agak sedikit, untung perusahaanku nggak segitunya. Ya benar ya. Lalu Jeki, susah nggak sih mengadaptasi kerja di perusahaan Jepang? Karena Jeki kan sekolahnya di Indonesia ya, bener ya? Yang saya ingin tahu, pendidikan Jeki di Indonesia terus di-apply di perusahaan Jepang, kesulitan nggak sih Jeki beradaptasi? Karena aku pas sebelumnya udah agak research, jadi kayak udah agak sedikit prepare. Jadi cuman paling sulitnya itu adalah untuk meyakinkan mereka kalau yang aku akan lakukan ini akan berhasil gitu loh. Itu yang paling susah gitu. Soalnya sekali lagi itu mereka benar-benar nggak berani, nggak mau, kalau misalnya mencoba yang lain itu kayak agak-agak gimana ya gitu loh. Itu salah satunya. Di perusahaan yang lama juga kayak gitu, di perusahaan yang lama yang pas ngajar bahasa Inggris. Sama aku kan dulu di Performing Arts Communication, dan emang agak sedikit berbeda dengan sekarang sih. Cuman aku lumayan bisa ngomong lah ya, lumayan bisa ngomong,
dan aku juga lumayan bisa kayak pas meeting gitu kan, ekspektasinya ya didengerin aja kan bosnya, nggak di-expect bakal ada yang ngasih ide atau ngasih saran atau ngasih pendapat. Jadi kalau misalnya pas aku tiba-tiba ngasih pendapat gitu, atau misalnya aku kayak kayaknya ini mungkin agak susah ya untuk diimplementasikan, gimana kalau begini-begini, atau mungkin kayaknya agak susah karena begini-begini, mereka bakal kayak tiba-tiba ini pas awal-awal sih langsung kayak tiba-tiba kayak kebingungan gitu, kok nih orang berani ngomong balik gitu loh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.